di dalam kasih Tuhan. Walaupun cuacanya tidak begitu baik, tadi di tempat kami ini banjir di depannya. Tapi kita bersyukur kita tetap dalam sukacita untuk dapat menyembah Dia. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Untuk itu jangan pernah berhenti menyembah Dia. Mari tetap bersyukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan lagu nomor 1. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Noel ini nggak dibersihin tadi ada semut Noel. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesus, ku balas selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, menempatku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, katakan dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas kasih yang darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesus, kita bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, katakan ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang kau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain selain mau bersyukur Tuhan. Selalu baik Tuhan buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu, amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memiliku, Kau memiliku. Selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan aku, Engkau selamaku hidup. Haleluya. Mari kembali ke tangan pujian ini. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Ambil milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alaskan selamaku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Yesus pegang erat tanganku, untuk dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama hidup. Haleluya, haleluya. Engkau alasan kami hidup, Tuhan. Yesus, Engkau alasan kami hidup. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, pegang kami selalu, Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu, Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Pegang kami, pegang tangan kami, pegang hidup kami. Pegang kendali seluruh hidup kami, Tuhan. Sebab kami tak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan, pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat buat kami. Bentuk hidup kami seperti bejana Tuhan. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikian hati kami. Siap Engkau bentuk dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami mau setiap hari menjadi seperti Yesus yang disempurnakan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku anak dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dan dalam setiap jalanmu memuliakan nama-Mu. Mari kita kembali katakan kepada Tuhan, bagaikan bejana, bagaikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya
Khususnya kami ditabur dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bentuk diri kami seperti apa yang Tuhan mau. Lewat hamba-Mu yang akan berbicara pada kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami serahkan kepada Celena. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya. Kongsi pacoy semuanya ya. Yang Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur Amin. sama Tuhan. Ya, nah, ibu-ibu, kita nggak pernah berpikir nih ya, udah tahun 2021, ternyata corona belum minggat juga ya kan ya. Ya. Dan banyak dari antara kita mulai berpikir gini, terus kita mau ngapain aja? Anita, Ya. Anita, Kita mau gimana aku nggak aja? ikut ya. Banjir. Sama aku ini, semen ubi ini banjir rembes, aku nggak ikut ya, angkatin barang. Oh, oke, Ibu Isya. Ya. Tolong. Ya, nah hari ini kita mau belajar begini. Walaupun ada di dalam pandemi, bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Betul? Hal yang paling bisa kita lakukan di rumah kita adalah pada waktu kita mulai masuk di dalam DOA. Di dalam doa. Karena itu, siang ini ibu-ibu kita mau bahas sama-sama tentang apa yang artinya doa. Ya, saya percaya ibu-ibu semua tahu itu doa tuh mesti gimana, mesti bagaimana. Tapi hari ini kita mau lihat lagi bahwa ternyata di dalam doa itu ada jaminan-jaminan yang bisa kita terima. Nah, hari ini kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 7. Dan kita akan baca di dalam ayat 7 sampai ayat 11. Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca ya, Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Oke, saya tunggu ya, sampai dapat semua ya. Kalau udah kasih jempolnya. Nah, ya, kita baca ya. Saya baca, ibu-ibu baca di rumah ya, walaupun nggak ada suara masuk, tapi kita bisa baca bareng-bareng, ya kan ya. Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ya. 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini ayat kita sering baca. Hari ini kita mau belajar beberapa kebenaran. Kita udah tahu bahwa doa itu bukan cuma bicara mengenai sikap tubuh. Doa juga bukan bicara mengenai kata-kata yang panjang, mesti bagus-bagus isinya. Karena doa berbicara mengenai hubungan, bicara mengenai hati. Karena itu Alkitab katakan, Yesus katakan, apakah Bapakmu di surga? Jadi pada waktu Yesus menyuruh kita berdoa, Yesus sedang mengajarkan satu hubungan, satu relasi untuk kita datang kepada Tuhan sebagai Bapaknya kita. Nah, hari ini kita lihat dalam ayat 7 dan ayat 8 kita mengerti betapa pentingnya doa. Karena yang pertama, pentingnya doa karena di dalam doa itu ada janji. Jadi ibu-ibu kalau kita berdoa, kenapa orang Kristen? Karena orang Kristen berdoa, bukan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu di dalam doa itu ada janji.
Janjinya apa? Nah, kita bilang di dalam ayat yang ke-7, kamu kalau kamu minta, kamu akan menerima. Amin. Berarti pada waktu kita berdoa, ada satu kepastian, ada satu janji bahwa kita pasti menerima doa kita dijawab Tuhan. Dengan arti lain bahwa tidak ada doa yang kita sia-sia. Kita nggak bisa bilang beginilah, udahlah percuma gua doa sampai hari ini juga kayak begini aja. Ingat, dalam doa mengandung janji. Yang berjanji ini bukan manusia tetapi Allah. Amin. Ya, dan janjinya adalah kalau kita minta akan diberikan kepada kita. Jadi ada satu jaminan kita pasti akan menerima doa ini. Ya. Nah, bicara tentang jaminan, masalahnya begini. Apa yang bikin orang pada akhirnya tanda kutip tidak menganggap penting sebuah doa? Sebab pada waktu kita berdoa, kita nggak boleh lupa perkataannya akan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi pada waktu kita berdoa, waktu kita dapat jaminan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan dia jawab doa. Tuhan cuma memberikan kepada kita jaminan bahwa setiap kita berdoa, dia akan menjawab. Tapi Tuhan nggak pernah kasih tahu sama kita kapan waktunya. Maka itulah Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, karena dia tidak memberikan jaminan kapan dijawabnya, dia cuma kasih jaminan pasti dijawab. Tapi Tuhan nggak pernah kasih tahu kapan dijawabnya, itu yang buat orang banyak akhirnya kecewa. Itu banyak orang akhirnya mulai tawar hati. Itu banyak orang mulai berhenti berdoa. Dan berkata, ya udahlah, udah capek doa. Doa terus kok kayak begini terus. Udahlah, udah capek berdoa. Mereka lupa bahwa di dalam doa, waktu kita mulai dengan satu doa, kita mesti percaya langkah yang pertama itu ada jaminan. Kita akan terima. Ya, kita tahu bahwa kita pasti ada satu kepastian, kita pasti akan terima janji daripada jawaban doa ini. Nah, ibu-ibu, persoalannya adalah berjanji akan memberikan kepada kita, dia juga nggak pernah kasih tahu kita caranya kayak apa. Dia cuma bilang sama kita bahwa dia pasti akan memberikan. Masalahnya bagi manusia adalah banyak orang berhenti berdoa karena mereka sudah mulai menentukan sama Tuhan. Tuhan, kalau saya berdoa begini, saya mintanya nih caranya kayak gini. Ibu-ibu mesti ingat, kita berdoa itu bukan ilmu matematika yang punya kepastian jalannya 1+1 itu pasti 2. Ya, tapi pada waktu kita berdoa sama Tuhan, kita udah punya jaminan, walaupun kita nggak pernah ngerti tentang waktunya dan kita nggak pernah tahu tentang caranya. Tapi jaminan inilah yang memberikan kepada kita satu pegangan. Ada satu ibu, suami istri. Dari mereka masih muda, mereka punya kerinduan satu, mereka pengen ke Israel. Jadi dari mereka masih muda, anak-anak masih kecil, ya mereka bilang nanti ya kita mulai nabunglah sedikit-sedikit. Pada waktu anak-anak udah besar, kita berdua, nah kita akan jalan ke Israel. Nah ibu-ibu mereka mulai nabung. Ya. Mereka mulai nabung dari anak masih kecil, tapi yang namanya keuangan ditabung, ntar ada keperluan anak sekolah, tabungan dipakai. Kemudian mulai nabung lagi, ya anak mesti masuk kuliah, tabungan dipakai. Nah, pada waktu anaknya udah mulai sekolah, udah mulai kuliah, udah selesai, maka suami istri berkata begini, sekarang udah waktunya kita nabung buat diri kita sendiri. Ini kita udah berdoa minta sama Tuhan supaya kita bisa ke Israel. Ternyata selesai anak-anaknya kuliah, si papa tiba-tiba meninggal. Nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba meninggal. Dan si mama ditinggal sama suaminya, hatinya berkata begini, ya Tuhan,
nggak bakalan kejawablah doa saya dan kerinduan saya. Dari anak masih kecil, kita udah punya kerinduan, kita berdoa supaya kita bisa ke Israel. Sekarang, anak-anak udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, pikir kita, ini waktunya kita buat nabung. Iya, Tuhan panggil suami saya pulang. Ada suami aja dulu belum memungkinkan saya ke Israel. Bagaimana sekarang saya nggak punya suami. Saya nggak mau bebanin anak karena ke Israel itu puluhan juta. Jadi si ibu ini berpikir bahwa ya udahlah, berarti memang ada doa yang Tuhan jawab, ada doa yang Tuhan nggak jawab. Dan dia berpikir bahwa udahlah, dia udah siapin hatinya, ya udahlah, nggak apa-apa. Tiba-tiba satu hari di gereja tempat dia beribadah, sama pendetanya. Pendetanya telepon cuman tanya begini, Tante, masih punya paspor nggak? Dia bingung. Kenapa? Tante mau ke Israel nggak? Dia bilang, kamu yang benar. Benar, Tante. Ini ada yang sponsorin. Tante mau nggak? Tante cuma kasih saya paspornya sekarang. Nomor paspornya sekarang. Kita akan urus semuanya. Dan ibu-ibu, dia berangkat ke Israel. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan nggak setia menjawab doa? Ya setia. Amin. Cuman persoalannya adalah, dia punya waktu untuk jawab doa. Benar, suaminya itu nggak sama-sama isi tante berangkat ke Israel. Tapi janji Tuhan bagi tante itu tetap ada. Ya dan amin. Amin. Membuktikan bahwa waktu kita berdoa, kita pasti bisa terima. Karena itu merupakan satu jaminan. Dan bukan cuma jaminan, bahwa kita juga mesti percaya bahwa di dalam doa itu, firman Tuhan bilang, kita mesti belajar untuk ada di dalam ketekunan, karena pada waktu kita Tuhan mau jawab doa, itu perlu yang namanya kepercayaan. Jadi pada waktu kita berdoa, kita mesti benar-benar belajar percaya bahwa apa yang kita doakan, itu Tuhan itu jawab dan Tuhan itu dengar. Ibu-ibu ingat nggak peristiwa Lazarus? Pada waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta kirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Tujuan Maria dan Marta kirim kabar sederhana. Mereka mau bahwa Lazarus disembuhkan. Alkitab bilang, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di situ. Pada waktu Yesus datang ke Betania, tempat Marta Maria tinggal, Lazarus sudah dikubur, udah 4 hari meninggal. Enggak. Bu, apa jawab Marta pada waktu Yesus bilang, percayalah, aku ini kebangkitan hidup, saudaramu akan hidup. Marta bilang apa? Iya Tuhan, dia bakal hidup mati. Kalau kebangkitan orang mati. Pada waktu Yesus bilang sama orang-orang, batu kubur itu singkirkan. Marta bilang apa? Tuhan, dia udah bau. Udah 4 hari dia mati. Dan Tuhan bilang apa? Bukankah aku berkata kepadamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini, Tuhan lagi ajar buat ibu-ibu dan saya. Sejauh mana percaya kita sama Tuhan pada waktu kita berdoa. Sebab pada waktu kita berdoa, percaya sama Tuhan, ingat percaya bukan kepada apa yang kita lihat. Tapi percaya kepada apa yang kita harapkan dan kita imani di dalam Allah. Amin. Kalau kita cuma percaya sama apa yang kita lihat, bisa kecewa nggak? Bisa tawar hati nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita akan berkata, ya kok belum jawab-jawab ya. Kok kenyataannya kayak begini ya. Saya berdoa supaya suami saya ke gereja, malah kelilipan kuntil anak. Betul. Saya minta sama Tuhan, Tuhan anak saya bertobatlah Tuhan. Malah anak saya dugem mulu. Ya pada nyanyinya bukan nyanyi lagu rohani. Dia beri joget-joget. Terus bilang gini, ampun Bang Jago. Betul nggak Ibu? Hari ini saya mau bilang sama ibu-ibu, Bu, waktu kita berdoa, dasarnya adalah ada jaminan dan kita mesti percaya. Kalau jaminan itu udah terima, kita percaya akan Tuhan, maka percayalah satu hari satu saat Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya, kehendaknya, dan caranya. Amin. Amin. Kita akan mengerti bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Amin. Tiap kali kita berdoa, Tuhan pasti jawab kita. Amin. Makanya ibu-ibu jangan pernah berhenti berdoa. Ada janji, kita pasti akan terima.
Asal kita tekun dan percaya. Makanya di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini. Lukas pasal 18 ayat pertama. Ya, Alkitab katakan demikian. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak Jemu-jemu. Betapa pentingnya sebuah doa. Karena kalau doa itu nggak penting, Alkitab nggak mungkin menuliskan hal ini. Karena Alkitab berkata Yesus menyatakan suatu perumpamaan buat apa? Untuk menegaskan. Kalau kita baca, kalau kita lihat kalimat ini, dikatakan Yesus mengatakan perumpamaan untuk menegaskan. Jadi kalau kita ngomong sama anak-anak nih pakai WA, ya, anak-anak bisa tahu emaknya tuh ngomong serius apa enggak. Caranya gimana? Kalau ngomong biasa pakai huruf kecil, kalau ngomongnya serius hurufnya gede-gede, betul Pak Kak? Betul. Jangan lupa kunci pintu. Nah, itu pakai huruf gede. Kalau bisa ditebelin, betul Pak Kak? Yes. Ya kan ya? Artinya itu penting. Ya, entar kalau pulang jangan lupa, kan itu artinya penting. Misalnya di rumah tuh anak tuh suka kayak di sini nih sekarang nih ya hujan mulu kan suka banjir ya kan ya, daerah ibu-ibu yang suka banjir. Emak pergi nih bilang sama anak, ingat ya, ini kalau udah air udah mulai naik jangan lupa. Nah, jangan lupanya pasti pakai huruf gede, betul ya? Hari ini Tuhan bilang buat ibu-ibu dan saya itu pakai huruf besar. Waktu Tuhan bilang gini, menegaskan kepada ibu-ibu, kepada saya untuk apa? Jangan, harus selalu berdoa. Harus itu merupakan kata perintah. Berarti Tuhan yang perintahkan buat ibu-ibu dan saya harus selalu berdoa dengan apa kata Alkitab? Tidak jemu. Jemu-jemu. Karena Tuhan tahu ada banyak kali kita kalau doanya kelamaan nggak dijawab-jawab, kita bisa ya Bu ya. Ada banyak kita kalau doanya nggak dijawab-jawab, kita lupa, kita nggak doain lagi dah. Karena Tuhan udah jelasin, jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa, ada jaminan Dia adalah Allah yang ingin menjawab doa kita. Yang kedua, ibu-ibu, dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 9 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan bilang begini. Tuhan itu lagi mengumpamakan tentang doa itu begini. Tuhan bilang begini, mana ada sih emak-emak ya yang anaknya lapar, minta makan nasi, dikasih batu, betul Mak? Ya kan? Kan saya ngomong di antara ibu-ibu nih, ya kan ya? Ya, enggak ada. Sekarang Bu Ibu tahu nggak lagi musim ikan cupang, betul nggak Bu? Iya. Emak-emak semua ya ikutan pada ternak ikan cupang. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, ada nggak sih ibu-ibu anaknya bilang begini, aduh Ma, itu dong Ma pengen makan Kentucky Ma, udah lu nggak usah makan Kentucky lah, ikan cupang aja lu isepin, ada nggak? Ya, jadi Tuhan bilang begini, kita aja nih yang jahat tanda kutip, kita aja nih yang berdosa tanda kutip, itu tahu lo ngasih yang terbaik buat anak-anak kita, betul ibu-ibu? Betul. Saya tuh ngalamin jadi ibu walaupun bukan ibu kandung. Saya kan nggak punya anak kandung, ya. Saya punya anak angkat. Tapi saya tuh ngalamin Bu, buat anak angkat saya ya Bu ya. Istilah kasarnya, kalau di rumah nih, ya ada cici datang bawa makanan, ada saudara datang. Bu, saya merasa sama kayak ibu-ibu. Saya tahu ini anak saya doyan. Saya mending gak makan. Saya simpenin buat dia. Ntar pas dia datang, saya kasih, saya bilang nih tadi ada ini. Ibu-ibu gitu nggak? Sama nggak? Sama kan? Ya. Jarang ada ibu-ibu yang begini. Gue mau bodo amat, gue doyan, gue makan aja. Terus tinggal gue ceritain kan nggak, betul ya Bu ya? Itu bukan anak kandung Bu. Ya, saya selalu sisihin buat dia, sediain yang terbaik buat dia. Nah, apalagi Tuhan, betul nggak Bu? Nah, Andi. Firman Tuhan bilang begini, Bapak mana sih yang anaknya minta roti dikasih batu? Nggak ada. Terus Tuhan bilang apa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi kenapa kita harus berdoa? Yang pertama kita pasti menerima, karena ada jaminan di dalamnya, dan
Walaupun Tuhan nggak pernah kasih tahu kapan, walaupun Tuhan nggak pernah juga bilang sama kita gimana caranya, tapi ada jaminan bahwa kita pasti akan terima. Yang kedua, karena waktu kita berdoa, kita harus percaya Dia selalu memberikan yang terbaik. Amin. Dia Amin. selalu memberikan yang terbaik. Sekarang kita mau lihat apa yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Yang pertama, Dia selalu memberikan kepada kita kehidupan yang terbaik. Tuhan memberikan kehidupan yang terbaik buat ibu-ibu dan buat saya. Ya, kehidupan yang terbaik itu apa? Di dalam Tuhan kehidupan yang terbaik itu apa? Yohanes 15 ayat 4 berkata begini. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi apa yang Tuhan berikan buat ibu-ibu dan saya? Tuhan kasih yang terbaik. Yang terbaik. Yesus berikan nyawanya buat ibu-ibu dan saya supaya kita hari ini bisa tinggal di dalam Dia. Amin. Amin. Artinya tinggal di dalam Dia itu kita nggak terpisahkan. Kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Nah, Bu, saya bukannya kemarin pernah ngomong sama ibu-ibu. Kekristenan punya surga yang berbeda dengan surga yang dipercaya oleh agama lain. Ya? Kalau Buddha dan Hindu, mereka percaya akan adanya nirwana dan mereka percaya sama yang namanya moksa. Artinya mereka hanya percaya bahwa manusia itu ya lewat segala macam penderitaan nanti akan sempurna itu buat Buddha dan Hindu. Tapi Muslim dan Kristen percaya adanya surga. Bedanya adalah bagi orang Islam surga itu hanya bicara mengenai kenikmatan, Bu. Ya, dulu saya pernah ngomong kayaknya sama ibu-ibu. Saya nggak tahu di sini apa di komsel saya. Ya, bagi orang Muslim, ya surga itu cuma bicara mengenai kenikmatan. Makanya ibu-ibu nggak usah heran. Mereka tuh diiming-iming. Nggak apa-apa masuk surga. Kenapa? Ntar di surga itu kamu disambut sama 7 bidadari, betul nggak Bu? Mati syahid nggak apa-apa. Nanti kamu ketemu sama 7 bidadari. Ntar kamu kalau di surga ya, ini kepercayaan mereka, ntar kamu kalau di surga ya, kamu bisa ketemu gadis terus. Jadi kamu nanti akan hubungan seks dengan perempuan, besoknya dia akan gadis lagi. Ya, Itu benar. yang ada di mereka. Surga mereka dengan surga kita berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah bagi orang Kristen, surga berbicara mengenai hubungan pribadi selama-lamanya bersama dengan Allah. Amin. Amin. Persekutuan selama-lamanya dengan Tuhan itu buat kita surga. Di mana kita akan kembali kepada Tuhan, bersekutu bersama Tuhan siang dan malam kita memuji Tuhan. Iya kan? Nah, ibu-ibu, itu Tuhan bilang kehidupan yang terbaik itu bukan cuma di surga, dari dalam dunia ini Tuhan udah kasih. Lewat apa? Hubungan pribadi sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang di dalam Yohanes pasal 15, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Maka kita tahu bahwa hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan kasih kita kehidupan yang terbaik. Sekarang mana yang lebih baik sih dalam hidup kita? Punya duit banyak, nggak punya Tuhan? Atau kita hidup cukup biasa-biasa aja, tapi kita punya Tuhan? Sebab uang nggak jamin kebahagiaan. Betul apa? Uang, kalau nggak punya Tuhan, uang itu cuma sumber malapetaka, sumber keributan. Betul nggak ibu-ibu? Tapi kalau kita punya Tuhan, maka ada damai, ada sukacita yang ada di dalam keluarga kita. Nah, ini yang Tuhan bilang. Dia adalah Allah yang memberi yang terbaik buat ibu-ibu dan saya. Lebih daripada semua harta di dunia. Dia berikan hidupnya. Dia berikan kehadirannya bagi kita. Makanya Yohanes 15 berkata, tinggal di dalam aku. Ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan? Pada waktu kita bersekutu kepada Tuhan, waktu Tuhan berkata, minta. Karena aku akan berikan kepadamu. Seperti Bapak nggak mungkin ngasih yang jelek.
Bapakmu di surga memberi yang terbaik. Apa pemberian yang terbaik? Pertama, kehidupan yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Hidup bukan cuma di sini, tapi hidup di sana. Makanya ibu-ibu dan saya, kita yakin. Udah yakin kan Bu? Selamat? Ya? Nggak mudah-mudahan selamat, tapi pasti selamat. Ya kan? Yang kedua, Tuhan juga berikan kepada kita masa depan yang terbaik bagi ibu-ibu dan saya. Jadi Bu, firman Tuhan bilang sama kita begini. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9, Yeremia 29 ayat yang 11. Yeremia 29 kita udah hafal. So, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan. Tetapi di dalam kitab Yesaya, di dalam Yesaya pasal 55, ayat 8 dan ayat yang ke-9, Tuhan bilang begini, sebab rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Setingginya langit daripada bumi, demikianlah jauhnya rancanganmu dari rancanganku dan jalanmu dari jalanku. Itu kata Tuhan. Nah, waktu Tuhan berjanji memberi yang terbaik bagi ibu-ibu dan saya, Tuhan bilang begini, semua yang Tuhan rancangkan bagi kita itu yang terbaik. Jadi artinya begini Bu, kalau ibu-ibu ada yang hadir pada hari ini, terus bilang begini, duh nyesel ya gue dulu kawin sama dia. Mesti mah gue dulu sama yang enoh. Kali gue bahagia. Bu, ingat bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan pada waktu kita memilih, semua sudah ada di dalam rancangannya Allah. Jadi, ibu-ibu sekarang punya anak. Bu, semua anak yang kita punya itu ada dalam rancangannya Allah. Amin. Entah ibu-ibu menikah, entah ibu-ibu tidak menikah, ya, semuanya ada di dalam rancangannya Allah. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan bilang kamu harus berdoa, karena waktu kita berdoa kita bisa menemukan rencananya Tuhan. Sehingga kita bisa bilang benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepadaku selalu yang terbaik. Sebab ternyata di dalam hidupku aku menemukan rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupanku. Bahwa waktu aku menikah, aku tahu ini di dalam rencana Allah. Kemudian pada waktu menikah ada masalah di dalam rumah tangga, kemudian kita ngalamin begini, ngalamin begitu, itu pun tidak mungkin di rancangannya Tuhan. Kalau hari ini kita punya anak, kita nggak punya anak, itu semua ada dalam rancangannya Allah. Ya, saya nggak menikah, tapi saya juga tahu itu semua ada di dalam rancangannya Allah. Rani nggak menikah, ada di dalam rancangannya Allah. Amin. Karena Tuhan yang merancang kita tuh sempurna. Makanya kenapa kita harus berdoa? Supaya pada waktu kita menghadapkan hidup kita, nggak ada yang kita bisa sesalin. Dan kita bilang ini, kenapa sih Tuhan? Kok saya begini? Kok yang lain dapat jodoh, kok saya enggak? Kok yang lain bisa punya anak, kok saya enggak? Enggak ada sesuatu pun yang menjadi kita sesali. Karena kita mengerti bahwa semua yang terjadi ada dalam rancangan Allah yang sempurna. Amin, ibu-ibu. Dan kenapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, rancangan yang terbaik, dan yang terakhir yang ketiga, jawaban doa yang terbaik. Maksudnya apa jawaban doa yang terbaik? Maksudnya begini. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita berdoa minta sama Tuhan, kita tahu jawaban Tuhan itu selalu ya, kita lupa. Kalau tidak pun merupakan jawaban daripada Allah. Oleh pada waktu Tuhan berkata tidak pun itu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan kasih bagi ibu-ibu dan bagi saya. Kadang kita nggak ngerti dan kita komplain. Tuhan, katanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi kok ternyata nggak sembuh sih Tuhan. Katanya Tuhan dengar doa. Saya udah doa loh Tuhan. Saya udah minta loh Tuhan. Kok malah jadi meninggal Tuhan. Hari ini kita belajar untuk melihat gini, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa ngerti bahwa bahkan pada waktu berkata tidak pun semua ada dalam rancangannya Allah. Pada waktu Lucky dan Elsa sakit, ibu-ibu, kita berdoa setelah Elsa meninggal, ya. Setelah Elsa meninggal itu kan saya hubungan terus sama Lucky, ya. Kita teleponan, kita nangis bareng, kita ketawa bareng. Nah, setelah Elsa meninggal, maka Lucky itu ngalamin drop yang luar biasa drop, ya. Kita udah kuatin dia, kita udah semangatin dia, ya. Tapi dia ngalamin drop. Nah, kemudian pada waktu dia drop masuk ICU,
susah bagi kita untuk bisa komunikasi. Sekali, 2 kali Lucky masih balas WA. Ya. Tapi setelah itu dia nggak pernah balas WA lagi. Tapi setiap hari saya selalu kirim kata-kata penguatan buat Lucky. Itu setiap hari. Dan kita terus doa. Doa kita apa? Tuhan, kasihan anak-anak. Kalau Tuhan udah panggil maminya pulang, masa sih papinya mesti pulang juga? Jadi kita minta sama Tuhan. Minta Tuhan jamah, sembuhkan Lucky dalam nama Yesus. Itu tanda kutip kita doa setiap hari. Bu, saya doa sama teman-teman saya, teman-temannya Lucky, teman-temannya Elsa. Kita bikin grup, kita ada grup WA, ya. Itu tiap hari kita doa. Kalau kita bisa undang Lucky, sama barangan Lucky kita doa. Kalau enggak, kalau waktu Lucky udah nggak bisa lagi, ya udah kita doa. Kita doa, kita nangis, kita minta sama Tuhan, Tuhan sembuh. Ibu-ibu tahu satu hari, sehari sebelum Lucky dipanggil pulang sama Tuhan. Saya, itu salah satu tim, dia cerita sama saya, Ci, kemarin waktu saya lagi doa, saya doa minta sama Tuhan, pokoknya dia nangis, dia ngotot sama Tuhan, Tuhan, minta Lucky sembuh. Tiba-tiba dia bilang, saya tuh dengar Tuhan tuh ngomong di hati saya. Tuhan bilang begini, kenapa kamu selalu berdoa, minta apa yang kamu mau? Kenapa kamu nggak pernah bertanya kepadaku apa yang aku mau? Bu, waktu dengar hal seperti itu, kita bilang, Tuhan, sekarang terserah Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau buat hidup Lucky? Dan hari itu kita berdoa, kita serahin Lucky sama Tuhan. Dan besoknya jam 9 kita dapat kabar, Lucky panggil pulang sama Tuhan. Bu, sampai hari ini masih merupakan misteri buat kita. Logika kita berkata, Tuhan mestinya sembuh dong. Setidaknya satu lah, kasihan anak-anaknya. Tapi ibu-ibu tahu, bahkan Tuhan siapin anak-anak. Melisa bilang begini, pada waktu anak-anak itu dibawa ke rumah sakit, Melisa sebelumnya, Melisa adiknya Elsa, udah bilang sama anak-anaknya Lucky. Mereka bilang, Gerald, Karin, kita besok ketemu papi. Kita ke rumah sakit. Selama kamu masih bisa lihat papi, kita ke rumah sakit. Jangan sampai satu hari terjadi sesuatu kalian menyesal. Bu, Melisa datang ke tempatnya Karin dan Gerald untuk jemput dia ke rumah sakit. Jam 9 sampai ke tempatnya Gerald dan Karin. Jam 9 itu juga Lucky pulang ke surga. Sehingga waktu mereka nyampe di rumah sakit, mereka cuma bisa lihat dari luar, nggak boleh lihat langsung, pakai handphonenya suster. Jadi melalui handphone, jadi susternya ada di dalam situ, melalui handphone, suster kasih lihat keadaan kondisi Lucky terakhir, jenazahnya. Satu hal yang luar biasa adalah begini. Pada waktu hari itu, sebelum Lucky dipanggil pulang sama Tuhan, teman saya ini yang Tuhan bicara sama dia, itu ngomong sama Gerald, kita doa ya kok, terus doa. Ibu-ibu tahu Gerald bilang apa? Iya tante, tapi emak udah ngomong, emak udah bilang, katanya ada malaikat udah ngomong sama emak kalau papi mau dibawa juga sama Tuhan. Jadi pada waktu teman saya bilang, kita doa, dia bilang apa? Iya tante, saya percaya biar rencana Tuhan yang terbaik. Setahun ibu-ibu, yang baru 2 minggu kehilangan maminya. 2 minggu kemudian pada waktu dia menghadapi kehilangan papinya, dia berkata apa? Tuhan tahu yang terbaik. Dari mana anak ini dapatkan hal seperti ini? Satu hal saya bilang ibu-ibu, doa membuat kita bisa mengerti bahwa walaupun jawaban doa itu enggak seperti apa yang kita mau, tapi kita tahu itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih bagi kita. Siang hari ini kita belajar tentang doa. Amin, Bu. Bahwa doa bukan memaksakan kita, tapi doa adalah suatu hubungan. Karena kita percaya di dalam doa ada janji bahwa kita pasti akan terima apa yang kita doakan. Di dalam doa ada satu jaminan bahwa kita percaya, waktu kita percaya sama Tuhan, dia pasti akan jawab setiap doa kita. Dan di dalam doa itu juga ada yang namanya penyerahan.
Yakin bahwa Dia Allah, Dia tahu yang terbaik bagi setiap. Sehingga hari-hari ke depan hidup kita melihat doa-doa kita. Bu, sampai hari ini mungkin ada doa yang sudah dijawab. Ada doa yang belum dijawab. Ada doa yang mungkin tidak dijawab. Hidup kita berkata, Tuhan, satu hal yang saya tahu. Tuhan tahu betapa pentingnya doa. Karena lewat doa saya membangun iman saya di hadapan Allah. Dan waktu saya mengenal Tuhan lebih dekat lagi, maka saya mengerti. Pada waktu saya berdoa, bukan cuma ada jaminan, bukan hanya bicara mengenai kepercayaan, tetapi di dalam doa bicara mengenai penyerahan pada rencana Allah yang sempurna. Supaya di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, ujian tadi bisa berkata sama, seperti kita bisa berkata apa? Mau bersyukur sama Tuhan. Apapun yang boleh Tuhan nyatakan bagi hidup saya. Amin. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Saya serahkan kepada Ibu Yuni. Terima kasih Helena yang sudah memberkati. Helena ini mau nanya, ini tadi Yesaya 55 ayat berapa ya? Yang terakhir tuh. Sama Ayat Yeremia 8 dan ayat 9. Oh, 89. Iya. Yeremia 29 ayat 11. Oh, 11. Ya, oke. Itu aja sih. Iya. Makasih ya Helena, kita sudah Sama-sama, diberkati. Luar biasa ya. Bawa di dalam doa, yakin tuh ibu-ibu yang masih bimbang dan ragu ya, tapi kita udah dapat ayat-ayat yang menguatkan, yang meyakinkan kita bahwa tidak jemu-jemu untuk kita berdoa terus ya. Mari, ada yang mau didoakan ibu-ibu? Ada kenapa? AI. Kenapa AI tuh? katanya AI Kenapa AI? sakit. Sakit apa? Katanya jatuh di kamar mandi terus. Oh, Katanya panas katanya. panas. Enggak, 3 hari udah nggak mau makan. Sama siapa dia sekarang tuh? Sendiri? Kos, iya sendiri. Susinya lagi di kamar mandi. Oh. Susinya lagi Iya. di pik katanya, sakit juga. Oh, Susi juga dipik lagi. Iya, pusing. Iya, kasihan juga ya AI ya. Gimana ya kita? Sendirian lagi. Ya udah kita doain aja deh. Ntar Mimi coba sih udah gimana. nengok, liatin Suci katanya. Siapa tuh? Mimi. Oh, terus? Iya ya gitu. Nggak mau dibawa ke dokter, nggak mau. Ya udah. Oh, Susah juga sih. iya. Ya udah kita doain ya. Ya, doain aja. Iya. Ada lagi Yuni, ibu-ibu? ada anak saya Niki tuh tensinya turun naik terus bawahnya juga tinggi lagi. Anak Tensinya. saya Niki. Yang bawahnya tadi 106 lagi tuh udah ke dokter Oh. bawah atasnya 140 tinggi. Oh, Niki ya. Ya Niki Wijaya. Iya, kita doain ya ibu anak mati ya apa. Ibu itu sehat, Bu? Cici kamu, Bu? Cici saya kayaknya banjir deh. Kayaknya sih. Oh. Tapi dia sehat, Bu. Oh, lagi itu sih sakit tapi sekarang udah mendingan, udah sehat. Udah sehat ya, 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 puji Tuhan. tapi nggak tahu banjir lagi ya nggak ngerti deh. Ya, Ntar saya tanya. hujan terus lagi ya. Iya, Iya. hujan terus lagi ya. Dia ngomong di grup sih katanya di sana masih hujan dan banjir. Oh. Rumah deketan tapi jarang kelihatan. Hah? Ya, udah. Rumah deketan tapi jarang ketemu. Nggak suka ketemu. Iya, dia jarang keluar. Saya juga jarang. Ya. Banjir emang depannya linknya. Nggak tahu ya. Kayaknya. Saya belum keluar sih. Dia bilang Lagi sih masuk malas keluar. Hujannya airnya masuk. Ya, kita doakan ya AI, Susi. Saya juga mau doakan satu teman saya juga ya. Dia baru di kemo ya kemarin, suaminya teman main saya sejak kecil ya. Kita berdoa untuk dia juga ya. Yuk mari kita satukan hati. Ada lagi ibu-ibu yang mau didoakan? Kalau enggak kita satukan hati ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman hari ini yang Tuhan tabur buat kami. Tuhan, kami mau semangat, kami tidak mau putus asa, tidak mau kecewa, tetapi kami mau bawa iman kami kepadamu. Bahwa doa kami Tuhan menegaskan untuk kami tidak jemu-jemu berdoa. Kami tidak bosan berdoa Tuhan.
Kami tetap mau setia dalam doa Tuhan. Amin. Karena di dalam doa ada jaminan. Engkau berkata ada jaminan. Ada jaminan yang pasti Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepadamu sepenuh hati kami. Tuhan, dengarlah doa-doa. Kalau ada ibu-ibu di sini juga yang masih terus berdoa, mungkin sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Biarlah Tuhan doa ini menjadi jaminan bakal bagi ibu-ibu yang mengharapkan doanya ditolong dijawab oleh Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Karena melalui doalah Tuhan, kami bisa melihat kebesaran Tuhan. Amin. Kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kami bisa menceritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau adalah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk AI Mince yang saat ini kondisinya tidak mau makan. Amin. Tuhan, kami tidak tahu kepastiannya, kami tidak melihat dia keadaan yang sebenarnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk dia. Kami berdoa, Tuhan tolong dia. Engkau ada malaikat yang berjalan di depan orang benar. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya AI juga Tuhan akan tolong dia. Amin. Kalau saat ini di mana Tuhan merasa yang terbaik buat dia, kami serahkan Tuhan AI ke dalam tangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah buat Amin. setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Terima kasih, rancangan Engkau adalah damai sejahtera buat setiap hati kami. Buat setiap hidup kami. Amin. Tuhan, berikanlah hati damai sejahtera buat AI Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan tidak bisa orang menengok dia saat ini. Tuhan, tolonglah AI. Biarlah Tuhan sendiri juga yang menopang AI. Amin. Yang menolong kondisi AI saat ini. Bagaimana baiknya dalam pandangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Sejauh ini kami hanya bawa di dalam doa Tuhan. Amin. Untuk Tuhan tolonglah AI. Berikanlah rahmat belas kasihan-Mu untuk AI Tuhan. Sehingga AI juga pada masa tuanya Tuhan Engkau selalu menopang dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Susi, keponakan AI. Juga saat ini kalau dia ada di rumah sakit, kami juga tidak tahu apa Tuhan sakitnya. Tuhan tolong Tuhan, supaya Susi ini juga kalau dalam kondisi yang kurang sehat, Tuhan berikanlah kesehatan buat Susi. Amin. Kalau ada kelemahan tubuh, Tuhan juga jamah dia, supaya dia didapat kekuatan yang baru dari Amin. Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Cik Tini Tuhan, yang suaminya baru Tuhan panggil. Tuhan berikanlah Cik Tini juga penghiburan. Amin. Tuhan biar Cik Tini dalam kesendirian dengan anaknya. Tuhan yang udah tidak ada suaminya lagi. Tuhan juga pelihara yang baik Cik Tini Amin. Tuhan. Karena dia hidup bersama Engkau adalah Immanuel bagi hidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati Cik Tini. Berikanlah Cik Tini juga penghiburan. Amin. Dalam karunia, talenta yang Tuhan beri, dia bisa meluangkan waktunya untuk itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Cik Tini dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga Mariana punya anak Niki Tuhan. Yang saat ini kondisi tensinya masih tinggi ya Tuhan. Engkau berikan juga tuntunan, beri hikmat Amin. untuk kemana obat yang harus dia minum dan dokter Tuhan. Amin. Supaya tepat Tuhan, Niki bisa stabil kembali Tuhan. Amin. Kami juga berdoa biarlah kalau ada juga pikiran yang banyak di dalam pemikiran Niki Tuhan. Kau juga tolong Tuhan, berikanlah Niki juga pikiran-pikiran yang sehat, Amin. pikiran-pikiran yang sejalan dengan firman, supaya hatinya tenang, pikirannya tenang Tuhan, supaya tensi itu bisa kembali normal Amin. Tuhan. Bapa, kami percaya kepada Engkau, pengasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu juga, biarlah Niki juga boleh stabil kembali tensinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat dengan teman kami satu ini, Yani Tuhan, suaminya Asin. Yang kemarin saya dengar dia baru mulai kemo dalam ususnya Tuhan.
Oh Tuhan, kami berdoa, kami serahkan Tuhan Asin ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau dia mulai berkemo, Tuhan juga kasih kekuatan yang baru bagi fisiknya setiap hari Tuhan. Bahkan juga Tuhan bangkitkan kerohaniannya yang sudah lama mungkin sudah melempem Tuhan, yang dia sudah jauh dari Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kembalikan imannya kepada Engkau. Tuhan saat-saat ini biarlah kami sebagai teman-teman yang sudah memberikan Tuhan arahan untuk dia kembali kepada Tuhan, untuk dia juga Tuhan boleh terus beriman di dalam Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya dia tidak kecewa dalam keadaannya seperti ini, tetapi dia berbalik Tuhan dari jalan-jalannya yang salah. Tuhan tolong Tuhan Asin yang dalam keadaan dia baru kemo ini ya Tuhan. Biar dia tetap ingat Tuhan, dia boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, selamatkan juga Yani, kawan kami ini Tuhan, yang sudah lama kami injilkan, tapi belum berbuka hati kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, saat-saat suaminya kelemahan tubuh, berobat, begitu waktu yang panjang, Tuhan juga kasih kesempatan untuk dia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, untuk juga jiwa-jiwa Tuhan, kami berdoa Tuhan, begitu banyak Tuhan, jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan, tetangga, masih banyak Tuhan orang-orang yang belum diselamatkan pada saat-saat seperti ini Tuhan. Biarlah roh Tuhan sendiri bekerja. Biar Tuhan anak-anak-Mu menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, untuk mereka juga boleh bergerak dalam saat-saat seperti ini, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Biar amanat agung-Mu Tuhan boleh dijalankan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga kalau kemarin hamba ada kasih satu orang Tuhan Alkitab, kiranya Tuhan juga jamah koroni ini supaya dia juga boleh diselamatkan. Dia berjanji dia akan membaca Alkitab ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada dia melalui Alkitab ini. Biarlah Tuhan Engkau yang membuka hatinya, menyelamatkan Tuhan jiwanya untuk dia bisa diselamatkan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikanlah hamba kesempatan, ingatkan siapa-siapa Tuhan yang untuk dilayani, untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tim-tim pelayanan kami terus berjalan baik Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami semua ada kerjasama yang baik Tuhan, satu dengan yang lain, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Engkau, berkati juga Helena, biarlah Helena juga terus dipakai Tuhan dalam pandemi ini, untuk memberikan kekuatan kepada orang banyak Tuhan. Dalam pelayanannya, dimanapun dia melayani, Tuhan selalu menyertai. Diberikan hikmat, diberikan akal yang sehat, Tuhan, kekuatan yang baru, Tuhan, kesehatan yang baik, Tuhan, untuk dia. Terima kasih ya Tuhan, Kau cukupkan semua kebutuhan Helena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati semua teman-teman kami juga yang ikut online, bahkan juga yang tidak bisa ikut Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia bagi kami semua Tuhan. Berkati baik juga Anita punya ipar Tuhan yang masih berobat. Tuhan tolong Tuhan supaya AI ini juga bisa mendapatkan jalan keluar yang baik yang datang daripada Tuhan. Pengobatan yang tepat Tuhan, untuk benar-benar dia bisa mendapatkan kesembuhan yang baik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan AI ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Engkau di dalam hidup kami. Tuhan berkati semua teman-teman komsel kami, baik juga Norma yang melayani musik. Tuhan juga berkati Tuhan anak-anaknya, suaminya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami percaya doa kami ini, Tuhan, Engkau sudah mendengarkannya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan akhiri. Kiranya Tuhan Engkau juga selalu menyertai dan memberkati kami. Saya serahkan kepada Helena, tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Ibu Yuni Tuhan, yang selama ini menjadi gembala di Komsel WBI, berkati Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Compassion akan jiwa-jiwa itu terus ada. Dan Kau berikan kepada Ibu Yuni terus Tuhan, perkara-perkara yang luar biasa untuk dia terus maju bersama dengan Tuhan. Berkati dengan kemampuan, untuk bisa mengembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kehidupan Ibu Yuni, baik di Komsel maupun di kantor. Dan berkati Ibu Yuni sekeluarga besar, anak-anak yang ada di Amerika dan ada di Jakarta, di Indonesia, dimanapun Tuhan Engkau pelihara mereka, seperti Engkau pelihara setiap kami. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap jerih payah yang Ibu Yuni lakukan tidak pernah sia-sia. Usahanya diberkati Tuhan, suaminya diberkati Tuhan, semuanya pelayanannya diberkati Tuhan. Buat setiap kami pun kami juga tahu, kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibadah siang ini sudah selesai. Angkat hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah perbendaharaanmu. Kau tidak akan pernah mengalami kekurangan, tetapi dipelihara Tuhan. Bahkan dalam masa pandemi ini Tuhan yang meluputkan engkau, memberkati engkau, menjaga engkau, dan terimalah berkat Tuhan. Dan usahalah dimanapun ibu-ibu dan saya berada, tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan Amin. Terima kasih Bu Lena. Makasih. Terima kasih Bu Yuni. Ya, sama-sama. Anita. Terima kasih Tuhan berkati Helena ya. semua ya. God bless Sore. semua. Terima kasih Ya. semuanya. Sampai jumpa Selasa depan Ya. ya. God bless. Yo. Yuk Anita, Helena ya. Saya Bu Yuni, makasih. Makasih Helena Sama Bu firmannya. Yuni, Tuhan berkati. Udah ya. Ya, Yo. yuk kita live ya. Oke. Ya. Cunya mana, Lin? Udah ini.